Foto dulu, foto. Ahok, ya di tengah bola di mana ya? Oke. Rapat aja rapat biar kena. Ayo, Pak Ahok ya, 1, 2, 3 depan nih. Pak tangan lurus Pak. Ya, Pak Ahok nih. Pak kanan dia. Nama saya James nih. Lah lurus tengah Pak Ahok. Pak Ahok ya. Pak Ahok. Ya, sambil ngobrol nggak apa-apa Pak Ahok. Ya. Lah, ajak ngobrol nggak apa-apa. Pak Ahok. Ya. Tolong dong yang depan siapa? Mik nih. Coba kentaran nih ya. Oke. Yuk, Rolintar. Ya, siap. Nah, semua. Kentaran deh ya. Oke. Yuk. Udah mulai. Abang di depan nih. Oke. Sip. Gus. Oke, mau tanya ini. Pak gimana Pak tadi? Ya buat saya mau ngajak teman-teman SKPD yang terlibat langsung misalnya dinas sosial, perhubungan, yang taman, yang PU. Ini penting supaya kami mengerti bagaimana bisa melayani lebih baik saudara-saudara kita yang mengalami diizinkan untuk kehilangan penglihatan. Karena nggak semua orang inginkan, tapi semua orang bisa terjadi hal seperti ini. Dari yang kecil, lahir, sampai yang udah besar. Dari Pak Tri di samping saya itu mulai hilang total tuh 18 tahun. Jadi bayangkan 18 tahun tiba-tiba dia kehilangan itu, dia juga pengen bunuh diri. Nah ini saya kira penting di bagian dinas sosial untuk ada orang-orang seperti ini. Termasuk bisa nonton gitu kan. Nah, bisik-bisikin gitu kan. Kayak tadi gitu, saya bisa ngomongin, itu ada burung merpati tuh. Itu kenapa? Saya nggak ngerti itu tanya. Oh mak saya itu si Maron yang udah meninggal ya dia liatin temannya lah. Nah ini tapi artinya sesuatu yang menarik. Dia bisa kasih itu darahnya netes. Nah artinya apa? Terus apalagi misalnya contoh nyebrang jalan. Kalau di Singapura itu kan lampu merah hijau itu kalau udah mulai mau merah aja bunyi tambah kenceng. Jadi orang tuh ngerti. Oh ini sebentar lagi detiknya mau habis. Jakarta tuh nggak ada kayak gituan. Kemarin Jakarta tuh banyak sekali yang buat guide blocknya itu, guiding block yang kuning itu asal proyek tabrak di pohon, di tiang. Nah ini semua mau kami ratakan. Jadi kami ingin nanti trotoar di Jakarta tuh lebar dan rata. Bahkan semua taman itu harus ada penuntun guided block seperti ini. Karena untuk bisa nikmatin. Nah kita bisa kan uji coba. Bisa di Monas seperti apa, kita punya toilet yang baik juga. Nah jadi saya yakin orang-orang yang mengalami kehilangan atau tunanetra ini bukan minta dikasihanin, bukan. Kita juga bukan seperti itu, tapi bagaimana membantu mereka menemukan bahwa semua orang berguna. Jadi kalau mereka baik kan, walaupun dia tidak melihat, kata Pak Kirmizi tadi, dia merasa lebih bermanfaat ya Pak orang yang melihat. Nah saya kira ini penting, buat saya mau ngajak SKPD nonton, itu dari sisi itu. Dari sisi yang lain, lebih baik orang yang buta penglihatan daripada buta hati nuraninya. Ini penting gitu loh. Jadi yang kita butuhkan kalau jadi pejabat tuh mesti punya hati yang empati. Nurani nggak boleh buta, kamu nggak boleh kehilangan kepekaan. Mereka sangat peka. Nah makanya saya kalau ada film bagus, yang untuk melayani orang atau bisa menggerakkan hati yang pejabat, pasti saya ajak nonton. Nah kita beli tiket, kita ajak nonton. Nah ini kebetulan kan kita memang ingin sekali semua Jakarta itu tempat yang taman segala macam yang ramah disabilitas. Dan faktanya beberapa RPTRA kami pun masih salah buat. Saya kemarin juga agak marah di Amir Hamzah. Saya udah bilangin, toilet itu harus bisa untuk yang pakai kursi roda. Saya udah ulang berkali itu nggak usah diajarin lagi standar. Jadi jangan sampai saya lupa ngomong sekali aja, tamannya udah jadi kayak begitu. Terus mesti ada di taman tuh tempat yang guide block tadi supaya orang bisa nikmatin.
Emang orang tunanetra nggak nikmatin taman, dia juga nikmatin gitu lah. Dengerin ada burung, ada apa, nah ini yang kita harapkan seperti itu. Nah, saya minta PU, saya juga nggak mau lagi Jakarta itu buat apa trotoarnya, pedestriannya itu pakai konblok lah, pakai batu, saya nggak mau lagi, saya maunya rata aja. Kita udah kerjasama dengan beberapa produsen yang langsung di semen gitu, kita pengen rata. Terus saya juga nggak mau ada masuk ke gedung dia bikin tinggi, sehingga nanti pedestrian kami itu jadi ikut miring. Saya nggak mau, saya mau dia harus ikut kita. Jadi kita semua maunya rata. Nah tahun ini kita akan mulai buat beberapa lokasi untuk pedestrian seperti itu, dan kita juga benahin beberapa taman. Nah, saya kira itu ini untuk sangat bagus. Film dari Mbak Lola ini bagus banget, kita pantas hargain. Ini film jelas susah mau laku nih film ini kalau untuk orang-orang. Artinya apa? Enggak, orang-orang kita tuh kurang begitu yang menghargai film nasional. Memang masih 21 juga cepat turun, kalau nggak ada yang nonton gimana? Dia turun cepat. Nah makanya saya harap yang kita juga dalam rangka mendukung film-film nasional. Ya. Dan saya pikir film ini sekarang mungkin orang nggak sadar, tapi nanti ini kan ada videonya, ada nanti orang jadi ngerti. Saya menghargai sekali film ini karena mulai coba bayangin tadi papanya Jingga yang Raisa Hetapi, dia nggak ngerti, dia betul-betul nggak ngerti. Kita selalu berpikir enggak, kamu mesti paksa, kamu harus paksa. Kamu yang dibawa perasaan gitu loh, kamu paksa pasti kamu bisa. Itu justru membuat orang tambah stres. Nah keluarga yang diizinkan mengalami juga bisa belajar sesuatu yang baik. Dan saya banyak sisi film yang ngajarin kita yang baik. Pak, Ya. ngajak keluarga juga sih untuk nonton film ini. Ya, kemudian anak saya itu sekarang lebih depan nonton YouTube tuh, itu masalah. Ini anak generasi ini beda ya kan, udah agak beda. Masih kecil masih nonton Cartoon Network masih oke. Film-film lucu oke. Tapi anak-anak sekarang memang anak-anak sekarang betul-betul kayaknya hampir nggak nonton TV ya. Gadget ya Pak ya? Dia betul-betul tiap hari dia berubah lah generasi ini. Pengen nggak dikasih keluarga untuk nonton film Jingga ini? Ya saya udah ngomong nggak sempat hari ini. Tapi ya saya kira ada beberapa hal mereka belum sempat, belum tahu. Maksudnya kalau kecil dia masih, ya kita masih pelan-pelan ngajarin. Scene favoritnya apa Pak Ahok? Oh iya. Hah? Ahok, scene favoritnya apa? Scene favorit? Yang tadi, ya banyak sih ya. Termasuk supaya nyium orang tuh nggak salah. Iya, rapat dulu gitu. Terus yang tadi yang paling menarik, kalau menurut saya kalau dia bisa lihat mungkin si Marun lebih gagah daripada si Jingga. Tapi ternyata ini hubungannya soal bau sama suara. Oke gitu suara aku pasti gak laku deh. Tapi termasuk di sela-sela menghilangkan rasa jenuh di saatnya dengan cara nonton seperti film-film ini gak sih Pak? Gimana? Termasuk menghilangkan rasa jenuh waktu saat kerja gak? Makanya nonton film-film yang Jenuh gimana? jenuh dalam kerjaan, makanya nonton Oh enggak. nonton film-film seperti ini. Saya nggak pernah pelarian tuh jenuh nonton enggak. Kalau saya jenuh saya tidur. Saya kira yang paling nikmat di dunia itu kalau bisa tidur. Kalau saya ada waktu tidur tuh, waduh saya senang banget. Makanya di kamar tidur saya itu ada 3 AC. Saya pasang 3 AC gitu. Karena rumah saya itu agak kaca kiri kanan. Jadi saya mesti nyalain supaya hawa panasnya nggak masuk, terus saya tutup pintunya. Terus yang sisi juga nyalain, saya tutup pintu. Jadi tengah saya AC sendiri, jadi kayak kulkas dibuat double gitu loh. Jadi nggak perlu ke puncak macet. Jadi nonton film kayak gitu termasuk menjadi menghilangkan rasa beban yang Enggak, bagi saya nonton ini banyak pelajaran kemanusiaan yang bisa kita pelajari. Bagi saya nonton itu belajar. Ini nonton film apa aja kita belajar. Semua film kita belajar. Ini kan ngajarin filosofi banyak sekali kan kata-kata. Ini banyak sekali. Jadi kita bisa belajar. Terus kita juga bisa tahu bagaimana susahnya kalau diizinkan Tuhan seperti itu. Saya di Korea pernah uji coba untuk dituntut anjing. Ditutup matanya, keliling, naik tangga, lewatin selokan segala macam. Oh itu nggak gampang. Padahal saya udah rekam dulu. Saya anak geologi, saya udah rekam dulu nih orientasi lapangannya. Udah rekam dulu, terus ditutup, nggak gampang. Terus saya ingat waktu kecil, kalau mati lampu di kampung, bapak ibu saya belum datang. Kita nunggu bisa nyala, terus nggak nyala-nyala nih. Tengah malam kita bangun.
itu teriak loh kita. Begitu kita juga sadar ini nggak nyala-nyala, kita teriak. Nggak bisa bayangin kalau orang udah pernah melihat terus tiba-tiba nggak melihat. Ini tentu ya digambarkan oleh Jingga dengan baik. Pasti nggak bisa terima gitu. Saya tadi juga nggak bisa terima tuh, Pak. Preman banget, kok anak di Jakarta gue keluarin dari sekolah. Ya itu aja ada perasaan. Itu pinternya dia yang ngarang ini. Dari tadi aku pikir, udah tuh preman banget nih anak, keluarin aja sekolah, kirim sekolah tinju aja deh. Main mukul orang, ngajar banget gitu. Aku agak panas tadi gitu. Tapi saya masih ngebayangin yang dipukul tuh bukan Jingga, masih temannya. Kan namanya beda gitu loh. Iya, yang ditanyakan, yang tanyakan beda nama. Saya pikir mungkin kenapa tunjuk mata lu kurang ngajar banget, aku pengen gue tabok tuh anak. Jadi gambaran buat kota Jakarta gak sih? Apa? Jadi gambaran buat kota Jakarta gak inspirasi? Kita banyak sekali kayak film jalanan saya nonton, kisah apa para pengamen. Makanya saya mengerti sekali, makanya kenapa saya bangun banyak rumah di Jakarta. Di Jakarta banyak orang nggak bisa bangun rumah. Ini ada Bu Ika tadi. Tahun ini kami bangun 16 lantai punya tower. Itu ada 57 tower dan 35 blok yang 6 lantai itu kira-kira ekuivalen 20.188 unit apartemen dengan ukuran 36 meter persegi. Nah, saya pengen paksa dia lagi tahun depan berani bangun di atas 30.000 atau 50.000. Nah, saya pengen Jakarta itu orang-orang yang nggak mampu punya rumah harus tinggal di situ, ya Pak, di sungai. 5.000 aja, 5.000 sehari saja. Anakku sekolah saya tanggung semua, saya kasih bus sekolah, saya kasih dokter. Sekarang kita udah posisi di rumah susun 5.000 warga, ada 1 dokter, 1 perawat, 1 bidan. Dan kita juga membantu mereka untuk apa? Modal kerja. Kalau dia mau kerja kita salurkan udah 300-an miliar sekarang untuk pedagang pasar termasuk rumah susun. Saya harap 1 tahun bisa 1 triliun bantu mereka dengan bunga yang sangat murah 1%. Nah ini subsidi ini kalau anak dapat pelajar, dapat uang, saya harap 1 generasi akan berubah. Ya kita lagi dorong, itu semua dari film. Nah saya waktu nonton film, saya memang kerja sosial. Saya 13 tahun di Jakarta kerja sosial. Dari rel kereta api sampai rumah sakit, saya ngerti. Tapi saya ingin teman-teman SKPD di DKI bisa rasakan yang sama seperti saya. Makanya saya kemarin makan siang dengan anak magang, dia tanya gini sama saya. Bapak begitu sibuk, udah jadi gubernur, kok Bapak masih bisa terima SMS, ada orang sakit di Tangerang, kok Bapak masih urusin? Kalau Sabtu malam Minggu, saya urusin. Saya SKPD saya akan SMS. Karena ini adalah udah hidup saya yang otomatis. Kalau dengan orang Tangerang sakit, kalau nggak ada hubungan dengan saya, ada teman laporin, saya akan suruh dokter rumah sakit kami jemput urusin. Tapi soal BPJS. Nah, saya ingin teman-teman di Pemda itu punya hati yang jadi udah apa ya? Udah gaya hidup lah. Kamu lihat orang gini, kamu harus seperti ini. Ya tadi kan Pak Andri saya langsung tanya, Pak Andri udah ngerti nggak film tadi itu apa kekurangan di Jakarta? Langsung dibilang pedestrian, lampu merah, Transjakarta, semua kita pengen ini sangat baik. Makanya kami tahun ini juga akan mulai meluncurkan bus-bus Transjakarta tuh keluar jalur busway. Kita akan main di jalur biasa dan lower deck. Jadi lower deck supaya kursi roda semua bisa naik. Jadi kita dan kursinya saya juga buat banyak yang menghadap ke depan. Bahkan nanti pengganti Metro Mini itu busnya itu rata-rata kayak bus turis. Dia kan duduk, ya orang dan kakinya pun misalnya leg room ya, ruang untuk kaki. Itu saya begitu tinggi duduk saja masih ada kira-kira mungkin 5 cm masih ada. Yang masuk dubes Australia yang duduk samping saya, dia lebih tinggi lagi dari saya, dia pun masih tidak kena, tidak mentok. Nah kita harapkan ini yang bisa. Ya kita harus bayangkan, saya ajak istri saya ke Marunda, naik bus yang Kopami yang baru, Kopaja, naik bus. Saya mau lihat kalau dia ngeluh, jangan harap orang yang biasa naik mobil mau pindah ke bus. Bisa bebas copet nggak tuh Pak? Hah? Bisa bebas copet nggak tuh Pak kalau misalnya Transjakarta? Bebas apa? Bebas copet. Kan barusan ada yang dicopet. Iya, Pak. itu copet pasti akan ada, dia pura-pura, tapi pasti ketangkap. Ya sama penjahat selalu akan ada, tapi pasti akan ketangkap. Karena kita punya CCTV, asal udah melapor, pasti kita tangkap. Itu nggak bisa dihindari.
Nah, tapi saya pengen tidak ada pelecehan. Makanya lebih baik bus-bus Metro Mini hadap ke depan 2 kursi, berdiri satu orangnya di tengah. Kalau kemarin saya betul naik, saya langsung bilang nggak bener nih. Kalau duduk begini gitu sempit, nanti lihat cewek yang pahanya bagus kita cepet-cepetin kaki lagi. Nanti cewek juga bingung kan, seperti ini juga bingung. Makanya saya bilang nggak boleh. Jadi waktu kita duduk di bus harus kita coba rasakan seperti apa gitu. Nah ini yang kita lakukan. Ya, misalnya banyak film-film bagus bisa kita nonton. Ya makin lama ya setahun mungkin 3-4 film yang bagus kita akan ngajak orang nonton. Biar mereka juga sampai talak 3 aja aku nonton kok. ayo, saya masih jalan nih. Pak, tadi Pak tentang masalah di Jakarta lagi nih, banjir gimana Pak? Banjir relatif oke tahun ini. Kita lagi bereskan tanggul depan. Karena yang saya paling khawatir ada rop 2,8 meter, air laut pasangan, sungai nggak bisa turun, jadi mangkok Jakarta. Karena dari tahun 73 itu ada kajian dari konsultan Belanda, kita harus membuat tanggul, tapi nggak pernah dilakukan. Makanya tahun ini kami akan mulai membangun tanggul itu setinggi 3,8 meter, dan lebarnya ada yang 5, ada yang 20 meter untuk mobil. Dan kita akan siapin waduk, sehingga waktu air laut pasang dan lagi hujan terus menerus, ya kita akan pompa. Terus ada tanya, kalau hujannya 3 hari berturut-turut bagaimana? Kalau udah ada waduk kiri, kanan, dan tengah, oke. Kalau seminggu, ya zaman Nabi Nuh juga tenggelam. Tapi kalau pompa beres, nggak tenggelam, volume airnya cukup. Makanya kami akan membangun lagi di sebelah kiri waduk yang sebesar waduk Pluit, yang di atas 70 hektar. Kalau dia 70 hektar, mau volume turun 2 juta, 4 juta kubik pun kita yang penting kosongin dulu. Nah kemarin Barat menurut saya itu kesalahan teknis atau sengaja tanda kutip. Mereka membuang air banyak ke kanal banjir barat, sehingga kali Angke air mau ke laut ketahan, makanya meluaplah barat. Padahal saya udah pesan dari tahun lalu, semua pintu Manggarai harus buka habis, tidak boleh ditutup lagi. Dulu ditutup Belanda karena ada transportasi sungai. Dulu ditutup Belanda karena Belanda tidak ingin ke istana tenggelam, makanya air itu ditahan, pintunya dibuang. Kota tidak boleh ada air, dia buang semua ke kanal banjir barat. Itu tahun 73. Ini protap masih ngotot dipakai, padahal udah saya batalkan tahun 2014. Kemarin tutup lagi. Sekarang sudah ada waduk Pluit, Pasar Ikan kita udah siap. Lihat Gunung Sari semua udah kita tinggiin. Jadi saya buang ke tengah udah nggak masalah. Ciliwung yang marah-marah di Pinang Sia udah saya bongkar. Jadi dari Jembatan Merah lari ke Ciliwung, masuk ke jembatan ke Pasar Ikan udah beres. Jadi buat apa Anda menahan air buang ke Ciliwung? Masih paksa buang kanal banjir barat. Nanti kayak kejadian dengan Pak Jokowi sama saya, melintasi tanggul kanal banjir barat, jebol satu hari. Itu juga saya pikir mungkin dia bodohin kami dulu. Atau dia memang bodoh, nggak ngerti saya. Jadi kalau kali ini kalau mereka tutup lagi, saya pecat semua saya. Berarti tahun ini bisa dibilang akan bebas dari... Tahun ini sebenarnya relatif banjirnya itu saya katakan nggak lebih dari 1 hari loh. Kecuali untuk daerahnya gara-gara Angke aja ya berapa hari. Karena masalah semua dibuang ke kanal banjir barat. Begitu saya suruh buka Ciliwung, selesai Angke. Cenderung Tangerang juga turun. Itu aja teori air. Bagi sebanyak mungkin merata. Gitu, ya. Oh, tematik. Diatur. Ayo. Rangga mundur Rangga. Sebelah sana dong. Biar imbang. Ayo. Ayo. Teori kalau pompa kita baik, tanggul kita tidak jebol, nggak akan terjadi lagi. Karena 1086 saluran terus kami bersihkan. Jadi daerah mana sih Pak yang diutamakan? Kalau yang paling bahaya justru memang daerah-daerah selatan, karena mereka rata-rata tinggal di dalam sungai. Jadi kalau itu meluap, selama tengah utara baik, tetap akan turun.
Kan posisi selatan tinggi, utara rendah. Gitu. Berarti akan bisa dibilang tahun ini akan terbebas dari Ya, secara logika nggak seperti dulu. Pak, tapi saya Pak Yusril sama Pak Dhani kompak saling mendukung untuk melawan Anda. Gimana? sedikit dong Pak. Apa-apa, bagus dong. Pak, kita dan sama keluarga itu seperti apa sih Pak? Jadi mau pulang, ini mau pulang. Itu Supaya pulang cepat. sering ngajak liburan keluar bareng nggak sih Pak? Kita bagi kami liburan di rumah, makan es krim, makan buah, ada enak. Nggak pernah jalan-jalan keluar kota. Nggak tahu dong, kita kerjain segera. Pak, Seluruh bagian kota tua sampai sungai kita kerjain, termasuk tamannya, termasuk airnya kita kerjain. Jadi yang kerjain mungkin kewajiban Sampurna Land. Kan dia ada ninggin KLB, dia udah bangunin rusun, duitnya masih ada sisa. Dia harusnya bayar berapa? 700 atau 800 miliar. Nah, jadi ada sisa uang ini kita minta dia bangun ke sini. Targetnya saya harap mungkin akhir tahun atau tahun depan selesai. Tapi udah desain saya udah setuju, desainnya semua saya udah liatin, termasuk temanya semua udah lengkap. Malah yang Kalijodo saya lebih pikir masih suruh mereka yang desain. Kalau Kalijodo udah ada desain skateboard bagus sih. Tapi saya pengennya kalau yang kali Jelangkingnya itu bisa dibuat bening, piara ikan, wah bagus juga. Pak, akan bangun taman kota lagi nggak sih Pak? Enggak, dia hotelnya silakan gedung aja, udah kita putus. Dulu kan dia janjiin saya mau bikin sungai itu bersih, yang kayak orang Korea dari Jababeka ngomong. Terakhir ketemu dia bilang, wah beresin kota tua mah butuh 25 tahun, 30 tahun, udah usah ngomong sama saya deh. Ngapain gitu loh? Bukan gua udah Enggak, maksudnya kalau kepala daerah lain Nggak itu kan perlu lah. kalau misalnya masuk ke kota lain itu kan ada nggak perlu lah, ngapain? Orang udah kenal gua udah susah kemana. karena apa sih apa Dari dulu gua nggak pernah mau. Dia ngapain? Dari itu gua nggak pernah. ya terus Dia ngapain pasang foto gua? Kayak kecakapan aja. Pak Ahok pernah mengatakan Pak Yusril orang hebat. Pak Yusril sekarang mengatakan Pak Ahok itu orang sakti. Amin. Pak Yusril masih sadar orang sakti pasti mengalahkan.